Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama saya Anisha Aryani. Saya adalah mahasiswa pendidikan matematika dari UIN Antasari Banjarmasin. Jadi, selama beberapa pertemuan ke depan, saya akan mengisi materi pada mata pelajaran matematika sebagai bagian dari praktik pengalaman lapangan atau PPL dari kampus kami. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk jangan lupa mengisi absen di link yang telah disediakan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi perpangkatan. Setelah mempelajari materi perpangkatan ini, para siswa diharapkan bisa menentukan hasil pemangkatan, kemudian bisa menentukan hasil dari operasi perpangkatan dan juga bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan operasi perpangkatan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Sebelum kita belajar mengenai bilangan berpangkat, jadi materi ini terhubung dengan materi kita yang sebelumnya, mungkin di waktu SD atau mungkin di kelas 7 atau kelas 8, pasti kita sudah pernah belajar mengenai perkalian. Nah, kemudian di materi bilangan berpangkat ini, bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan terhadap bilangan itu sendiri. Contohnya, bilangan berpangkatnya itu adalah 2 pangkat 4. Nah, maka ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali, sehingga nilainya adalah 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16. Jadi 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Notasi atau penulisan dari bilangan berpangkat ini biasanya dinyatakan dengan A pangkat N. Jadi A-nya ini adalah bilangan pokok. Kemudian N-nya ini adalah pangkat atau eksponennya. Nah, seperti pada contoh yang tadi 2 pangkat 4, maka 2 ini sebagai bilangan pokok, kemudian 4 ini sebagai pangkat atau eksponennya. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang perpangkatan dengan pangkat bilangan bulat positif dan juga pangkat bilangan bulat negatif. Pada pangkat bilangan bulat positif di sini contohnya 2 pangkat 3, maka itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 2 8, sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian di sini untuk soal yang nomor 2 adalah negatif 2 pangkat 2, maka itu sama dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2. Negatif 2 dikali dengan negatif 2 itu sama dengan 4. Kemudian apa bedanya dengan soal yang nomor 3? Ini sama-sama negatif 2 berpangkat 2 tetapi tidak menggunakan kurung. Maka ini cara menjawabnya adalah ditulis dulu negatifnya, buka kurung, baru 2-nya berpangkat 2. Maka 2 dikali 2 sama dengan negatifnya tetap kita tulis, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi ada perbedaan antara negatif 2 yang dalam kurung berpangkat 2 dengan yang tidak menggunakan kurung. Selanjutnya, pangkat bilangan bulat negatif. Contohnya di sini adalah 5 pangkat negatif 2. Nah, bagaimana jika pangkatnya negatif? Caranya adalah 5 pangkat negatif 2 ini dirubah menjadi 1 per 5 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya adalah 1 per 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5 yaitu 25. Lalu untuk contoh soal yang nomor 2, negatif 3 pangkat negatif 2, maka ini berubah menjadi 1 per negatif 3 pangkat 2, sehingga hasilnya 1 per negatif 3 pangkat 2 itu negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 1 per 9. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari bilangan yang berpangkat 0. Semua bilangan yang berpangkat 0 itu sama dengan 1. 15 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun angkanya, jika dipangkatkan dengan 0, maka nilainya sama dengan 1.
Selanjutnya adalah bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Contoh nomor 1, 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1, 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian contoh nomor 2, bagaimana jika pangkat negatif? Untuk soal ini maka bilangan pokoknya itu dibalik. Pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 4/2 pangkat negatif 2 sama dengan 4 bagi 2, 2. Pangkat negatif 2 sama dengan 1. Kembalikan ke sebagaimana yang tadi, 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Kemudian contoh yang ketiga adalah 2/3 pangkat 0. Berapapun bilangan berpangkat 0, nilainya sama dengan 1. Maka 2/3 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya adalah bilangan bulat yang berpangkat dengan pecahan. Ketika sebuah bilangan bulat berpangkat dengan pecahan, maka dia dinyatakan dalam bentuk akar seperti ini. Jadi pangkat yang pembilangnya ini jadi pangkat di sini, kemudian penyebutnya menjadi dituliskan di bagian akarnya. Contohnya 16 pangkat 1/2, maka ini menjadi akar 16 pangkat 1 diakarkan dengan 2, maka ini sama dengan akar 16 yang biasa kita kenal, yaitu sama dengan 4. Kemudian contoh yang kedua adalah 8 pangkat 2/3, maka itu sama dengan akar 8, angka 2 nya tuliskan ke sini, 3 nya tuliskan ke sini. Terusnya adalah angka 8 ini bisa kita rubah menjadi bilangan pokok 2 dengan pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 kan? 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8. Nah, jadi bentuknya sama. Kemudian ini sama-sama pangkat, maka akan dikalikan jadi 2, 3 dikali 2, 6. Di sini 3. Nah, setelah itu bisa kita rubah, kita kembalikan ke bentuk semula pangkatnya ini jadi 6/3. Maka kemudian pangkat ini bisa kita pecah menjadi 6 bagi 3, 2. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Demikian tadilah penjelasan dari Ibu mengenai materi bilangan berpangkat. Apabila ada materi yang belum jelas atau mungkin kurang paham, silahkan ditanyakan di grup WA. Selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa evaluasi singkat pada soal. Silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut. Nanti akan dikumpulkan 2 hari setelah hari ini. Baiklah, pada hari ini tadi kita telah belajar mengenai bilangan berpangkat. Ada bilangan yang berpangkat dengan bilangan bulat positif. Contohnya 2 pangkat 3 tadi sama dengan 8. Kemudian bilangan bulat yang berpangkat dengan bilangan bulat negatif. Nah, jika A pangkat negatif N maka sama dengan 1/A pangkat N. Kemudian yang berpangkat dengan 0. Setiap angka yang dipangkatkan dengan 0 maka itu sama dengan 1. Selanjutnya adalah bilangan pecahan yang berpangkat dengan bilangan bulat. Jadi mengerjakannya sama seperti yang tadi, cuman ketika dia pangkatnya negatif maka dia dibalik. Kalau dia pangkat 0 dia tetap sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah jika bilangannya berpangkat dengan pecahan maka diubah ke dalam bentuk akar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan dari Ibu mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.